Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Al-ayah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua keimanan dan keislaman, sehingga kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengingat kepadanya, yang selalu berzikir kepadanya, dan kita semoga termasuk hambanya yang selalu ingat dan berzikir dimanapun berada. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh tauladannya, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari yaumul kiamah nanti. Pemirsa rahimakumullah, Allah turunkan Islam ini dengan kesempurnaannya. Inilah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Islam dan juga umat manusia pada umumnya. Islam tidak hanya mengatur urusan ubudiyah semata, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan. Mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Mulai bagaimana mengurus diri sendiri, mengurus masyarakat, hingga mengurus negara. Semua diatur dalam Islam. Bukan sekedar konsep yang tertulis, bahkan sudah dipraktekkan lebih dari 13 abad lamanya. Inilah buktinya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran surat An-Nahl ayat 89. Permisa rahimakumullah, kalau hari ini umat manusia menghadapi masalah, berbagai cobaan, berbagai problem, tidak ada jawaban lain kecuali merujuk kembali kepada Islam. Apalagi jika kita mengaku sebagai seorang muslim yang setiap hari berikrar bahwa sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku bagi Allah seru sekalian alam. Termasuk pula ketika kini kita menghadapi masalah kesejahteraan, Islam memiliki cara yang khas, unik, dan didasari oleh keimanan secara individu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap muslim yang mampu untuk bekerja mencari nafkah untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Lalu Rasulullah SAW juga bersabda, Talabul halali faridatun ba'dal faridah. Mencari rezeki yang halal adalah salah satu kewajiban di antara kewajiban yang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Jika seseorang miskin, ia diperintahkan untuk bersabar dan bertawakal seraya tetap berprasangka baik kepada Allah sebagai zat pemberi rezeki. Haram bagi dia diputus asa. Haram bagi dia berputus asa dari rezeki dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La ta'yasa minar rizqi ma tahazzarat ru'usukuma fa innal insana taliduhu ummuhu ahmara laysa alaihi kisrah thumma yarzuqullahu azza wa jalla. Janganlah kamu berdua berputus asa dari rezeki selama kepala kamu berdua masih bisa bergerak. Sungguh manusia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merah tanpa mempunyai baju. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberi dia rezeki. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Pemirsa ataupun pendengar rahimakumullah,
secara jama'i atau kolektif Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslim untuk saling memperhatikan saudaranya yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amana bi man bata sab'ana wa jaruhu ja'ingun ila janbihi wa huwa ya'lam." Tidaklah beriman kepadaku siapa saja yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan padahal ia tahu. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ayyuma ahli arsadin dhalla fihim umru'un ja'in faqad bari'at minhum dhimmatullah." Penduduk negeri mana saja yang di tengah-tengah mereka ada seseorang yang kelaparan, yang mereka biarkan, maka jaminan perlindungan Allah terlepas dari diri mereka. Dalam lingkup lebih besar, yakni tataran negara, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penguasa untuk bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk menjamin kebutuhan pokok mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa mas'ulun an ra'yatihi." Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurus. Dulu di Madinah, sebagai kepala negara, Rasulullah SAW menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya dan menjamin kehidupan mereka. Pada zaman beliau ada ahlus sufah. Mereka adalah para sahabat tergolong duafa. Mereka diizinkan tinggal di Masjid Nabawi dengan mendapatkan santunan dari kas negara. Saat menjadi khalifah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab biasa memberikan insentif untuk setiap bayi yang lahir demi menjaga dan melindungi anak-anak. Beliau juga membangun rumah tepung atau dar ad-daqiq bagi para musafir yang kehabisan bekal. Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan pemberian insentif untuk membiayai pernikahan para pemuda yang kekurangan uang. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah dibangun rumah sakit lengkap dan canggih pada masanya yang melayani rakyat dengan cuma-cuma alias gratis. Pemirsa rahimakumullah, seribu sayang tuntutan Islam itu kini ditinggalkan dan dicampakkan. Manusia lebih memilih tuntutan produk hawa nafsunya, memilih liberalisme dan kapitalisme. Wajar bila bukan kebaikan yang didapatkan, tapi keterpurukan di mana-mana. Oleh karena itu, saatnya kita rujuk kembali kepada Islam. Buat Rasulullah tersenyum di alam sana karena gembira melihat umatnya masih memegang teguh dan menerapkan risalahnya. Ingatlah jaminan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami membuka untuk mereka pintu keberkahan dan dari langit dan bumi. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan kita dalam memperjuangkan tegaknya Islam di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.